Kebetulan saat ini juga saya sedang berusaha menggeluti di bidang media sosial, ya karena saya lihat juga peluang di media sosial juga cukup lumayan ya. Ya standar hidupnya turunin. Ya mungkin bisa dari sisi gaya hidup, mungkin ya kebutuhan sih, lebih tepatnya kebutuhan yang kita atur lah. Data dari BPS menunjukkan kalau biaya hidup di Jakarta bisa sampai 14 juta per bulan. Hal ini gak sebanding dengan UMR di Jakarta yang kurang lebih 5 jutaan. Masuk akal gak sih biaya hidup di Jakarta memang sebesar itu? Yuk kita cari tahu. Kalau untuk aku yang anak rantau sih kurang sih. Kalau menurut gue UMR-nya kayak terlalu rendah deh, karena kayaknya tuh kebutuhan hidup standar aja tuh kayaknya udah sangat mahal ya sekarang ya. Jadi kayaknya kalau untuk UMR sekarang tuh menurut gue kurang sih menurut gue. Kalau menurut saya gaji sekarang sih agak kurang ya, karena kebutuhan kita kan inflasi juga udah berbeda dengan yang dulu. Jadi kalau saya UMR sekarang sangat-sangat dibilang di bawah cukup lah. Kalau misalkan buat pribadi masih cukup ya, cuma kalau misalkan udah berkeluarga kayaknya harus ada sampingan deh. Untuk perkiraan sampai punya rumah dan tinggal di Jakarta kayaknya kurang sih ya. Sama sih kayaknya kurang kalau UMR ya. Sebenarnya tergantung sih ya, kalau misalnya emang kalian nih hidupnya sendiri mungkin cukup, tapi kalau tergantung ke lifestyle sendiri sih Kak. Kalau misalnya emang lifestyle yang ngikutin yang harus gengsi segala macam itu kurang sih menurut aku. Tergantung dari kebutuhan yang kita perlukan setiap hari dan setiap bulan. Kalau buat Bapak sendiri itu udah memenuhi kebutuhan Bapak belum? Belum. Sebenarnya UMR juga terlalu rendah. Jadi biaya hidup sebenarnya akan ngikutin dari UMR itu sih. Ya mungkin biaya hidup yang terlalu tinggi. Biaya hidup memang dengan anak dua ya seperti itu. Dan UMR ini seharusnya lebih tinggi lagi. Oke, kalau gitu menurut kakak UMR yang cukup itu berapa sih? Kalau menurut saya berdasarkan pengalaman saya sekitar kalau untuk Jakarta sekitar 7-8 juta itu baru cukup ya, belum lebih ya, intinya itu. Menurut gue di sekitar 6 jutaan kali ya. Maksudnya itu udah minimum banget kayaknya tuh untuk kehidupan di Jakarta ya tentunya. 10 juta deh. Di angka 15 jutaan. UMR hidup enak, at least minimum 2 kali lipat UMR lah. Minimum, iya betul, sekitaran segitu. Jadi di angka 8-9 juta lah minimal. Itu udah hidup enak tuh. Enak, orang kan beda-beda ya, maksudnya standarnya. Cuman kalau di kita dirasa 8-9 juta, oke lah, bisa. Kayaknya di angka 8 tuh udah cukup sih. Cukup banget ya kayaknya, iya. Saya udah cukup banget sih kayaknya. Hidup enak tapi minimal itu 30-an deh. 30-an. Hidup enaknya orang beda-beda ya, tapi mungkin minimal 7-8 sih. Konteksnya hidup enak ya. Kalau konteksnya hidup enak mah berarti kaliin 2 aja dari UMR. Berarti makan lebih dari yang ditentuin di UMR 2 kali berarti dan lain-lainnya. Berarti 10 jutaan? Bisa. Sama kayaknya, hampir 10-15 lah rata-rata untuk gaya hidup enak di Jakarta ya. Nominal dalam arti kebutuhan, memenuhi kebutuhan itu ya sekitar di antara 15-20 juta untuk hari saat ini ya. Kondisi saat ini saya pikir itu yang lebih cukup bisa menikmati hidup sedikit lah. Mungkin semua orang beda-beda ya, cuma kalau misalkan buat gue pribadi dan karena gue termasuk orang yang konsumtif, 8 juta itu aman tapi nggak aman banget gitu. Aman sih, lebih aman. Kalau yang aman banget berapa? Kalau misalkan bisa 10 dan ngerasa aman, ya apalagi nggak ada cicilan, aman banget itu. Kalau untuk pribadi sendiri ya, mungkin di kisaran 8-10 per bulannya gitu. Untuk yang bisa hidup enak gitu, terus ngikutin lifestyle Jakarta gitu sih Kak menurut aku. Kita bahas apa sih, tambah income ya gitu. Mungkin bangun portofolio mulai dari invest atau misal bisa main di saham, reksadana segala macam gitu. Karena kan sekarang udah banyak banget juga ya Kak instrumen-instrumen keuangan yang emang bisa dikelola sama Gen Z juga gitu. Ya standar hidupnya turunin. Ya mungkin bisa dari sisi gaya hidup,
Mungkin ya kebutuhan sih, lebih tepatnya kebutuhan yang kita atur lah. Ya kalau mau enak ya bisa diatur ya, nabung atau bagaimana gitu. Biasanya gaya hidup yang kalian turunin itu dalam hal apa? Nongkrongnya atau gimana? Nongkrong, makanannya diturunin standarnya, transportasi, terus nongkrong bener, paling bener sih nongkrong, paling sering keluar duit tuh nongkrong, nggak nyadar keluar duit. Kalau saya transportasi sama nongkrong sih lebih tepatnya. Itu. Cari usaha sampingan. Iya, dari income tambahan sama mungkin yang bisa dikat dulu itu. Gaji tidak cukup, kita harus punya siasat lain ya, seperti ada usaha atau ada kegiatan lain yang kita harus lihat apakah itu menguntungkan atau menghasilkan untuk kita bisa gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cari side hustle atau freelance. Mungkin akan lebih struggle ya buat apalagi kita ketika gua udah berkeluarga. Di sini pasti akan nyari jalan pintas, entah itu jualan, entah itu muter duit lagi. Yang pastinya bakal mengusahakan hal sekecil apapun gue jadiin duit. Yang penting halal. Kerjaan di luar driver online, misalkan kita usaha wira swasta dengan dagang sembako, dagang yang lainnya, banyak cara lah. Tapi pekerjaan utama Bapak sekarang masih memungkinkan untuk kerjaan sampingan itu? Masih memungkinkan. Masih sih, alhamdulillahnya masih. Karena kerjaan gue tuh kayak yang fleksibel gitu sih waktunya. Jadi masih bisa sih ngisi waktu luangnya tuh buat nyari sampingan. Saat ini masih bisa. Kebetulan saat ini juga saya sedang berusaha menggeluti di bidang media sosial. Ya, karena saya lihat juga peluang di media sosial juga cukup lumayan ya, karena sehingga saya harus banyak belajar dari media sosial itu untuk bisa meng-create salah satu cara menghasilkan uang lagi itu dari situ. Aku 46. Tapi kan aku udah punya rumah, udah punya kendaraan. Jadi tabungan aku sih nggak banyak sih. Tapi idealnya ya harusnya sih udah 1 M ya. Harusnya ya. Itu yang ideal ya. Ideal ya, Harapan. minimal. Karena gue umur 25 dan ideal seseorang beda-beda. Kalau gue pribadi mungkin kalau udah bisa di angka 75 itu kayaknya paling aman deh buat kebutuhan yang lain-lain gitu. 75 sih. Minimal 20 sih. Kebetulan usia saya sudah hampir kepala 50, saya 48 tahun saat ini. Kalau untuk tabungan, untuk save-nya sekarang karena anak saya juga udah lumayan besar, itu udah harus di atas 300 sampai 400 lah. Umur gua 28, kayaknya ideal di 20 juta kali ya. 40. Aku minimal anak sekolah nggak pusing sih, itu. Oke. Aku mungkin 30%-nya buat tabung sih, sisanya buat bayar kos sama biaya makan sama biaya jajan. Selama ini sih gue ngebaginya tuh 30% untuk tabungan ya. Cukup lumayan gede sih. Karena ada yang mau dicapai juga sih gue. Terus di 30%-nya tuh buat keluarga dan ada 20%-nya untuk kehidupan ke kantor gitu, kebutuhan sehari-hari, sama 10%-nya sama untuk ya nongkrong sih paling. Kan kita ada cicilan juga, ya kan. Jadi aku tuh yang utama tuh harus cicilan dulu. Ntar sisanya baru aku bagi-bagi. Ya karena saya sekarang bisa dibilang usaha sendiri, intinya itu harus pintar-pintar kita juga ya. Karena emang kalau menurut saya hitungan gaji, kalau orang masih bekerja mungkin udah diatur oleh perusahaan. Tapi kalau kita bilang tadi untuk kebutuhan kita kalau bisa 40-60 lah. 40 untuk saving kalau bisa, 60 untuk kebutuhan sehari-hari. Dan itu harus dipaksakan kalau kondisi saat ini. Saya alihkan ke biaya sekolah dan sepenuhnya saya serahkan ke istri, itu sekitar 60% dan 40%-nya untuk operasional saya selama saya bekerja sebagai driver online dan usaha buka warung kelontong atau warung sembako. Nggak ada sih, kita nggak maksain. Kalau memang belum bisa punya rumah ya berarti emang harus misal ngontrak gitu. Kalau belum bisa punya mobil ya berarti harus cari alternatif, ngikutin mungkin
fasilitas umum dulu kali yang udah ada, disesuaikan sama lokasi kerja, jadi bisa ngurangin kos paling itu. Masuk akal, kalau dia juga beli rumah di Jakarta sih pasti sampai segitu lah ya. Jadi nggak impossible kayaknya untuk sampai segitu. Iya, karena kalau misalkan kayak umur-umur kita ya punya rumah di Jakarta tuh kan kayak sekian persen yang bisa beli langsung ya. Pasti kan nyicil lah ya KPR. Itu aja bisa nge-cut kayak setengah dari 14 juta itu gitu. Possible sih 7 jutanya untuk kehidupan sehari-hari gitu. Berarti data surveinya orang-orang yang standar hidupnya tinggi. Betul, itu standarnya tinggi ya kalau dari dilihat itu. Karena pekerja kantoran UMR itu kan rata-rata ya sekitar 5 apa 6-an ya. Ya benar kalau misalnya dihitung untuk Jakarta ini 15-an lah benar. Kalau kalian sendiri biaya hidup di Jakarta per bulannya berapa sih? Nyesuaiin gaji sih. Ya kan gak enak diomongin ya. Sama benar sesuai sama gaji. Sama kebutuhan hidup sih lebih tepatnya ya. Menurut aku bener sih ya, soalnya kan kayak makin sekarang nih, makin kesini kayak keuangan semua naik segala macam, terus inflasi segala macam, suku bunga, terus kalau misalnya emang yang orang yang prefer banget di keuangan kan pasti tahu juga gitu semua bakal naik. Jadi kalau 14 juta itu menurut aku bukan hal yang tabu ya kalau untuk di Jakarta sendiri sih gitu Kak. Mungkin bisa jadi dengan adanya, kan kita hidup di Jakarta ketemu banyak orang nih ya, kita pengen ngikutin fashion mereka, kita pengen ngikutin nyobain makanan ini itu, kemudian kita pasti gengsi kita juga akan keikut gitu loh. Jadi kalau misalkan kita terlalu mengiyakan hasrat kita buat mengikuti itu, mungkin 14 juta bahkan lebih gitu ya, itu sih. Itu yang hidupnya enak banget sih, mungkin yang di apartemen, habis itu yang tiap hari GoFood, nggak masak kayak gitu sih. Kalau masih mau irit bisa sih di bawah itu. Ya, menurut saya itu benar sekali, teman. Itu sebenarnya masih bisa kita minimalisir ya dengan cara kita lihat kebutuhan yang prioritas dalam skala prioritas lah. Karena skala prioritas itu juga penting karena dari 14 juta itu kemungkinan masih ada yang bisa kita pilih sendiri, jadi bisa kita minimalisir sampai ke bawah sedikit lah. Tapi memang benar 14 juta itu menurut saya memang sudah cukup untuk di Jakarta. Bisa juga sih. Emang kayak gitu. Iya realistis. Emang kayak gitu Jakarta. Apalagi udah macet itu makan biaya banyak loh. Nongkrong segala macam. Nongkrong sih ya, aku sih nggak terlalu sering nongkrong ya. Cuman ya gaya hidup lah. Ya tadi yang saya bilang sekitar di angka 10 sampai 15 juta karena memang hitung-hitungan yang saya sudah alami setiap bulannya, kalau UMR yang sekarang diterima oleh teman-teman yang bekerja di pabrik atau apa itu nggak mungkin cukup untuk membiayai keluarga, apalagi dengan anak 2, dengan satu yang ada yang sekolah, yang butuh susunya, apanya dan yang lain-lain. Berarti 14 juta itu emang realistis ya kalau hidup di Jakarta? Ya, sangat realistis. Bahkan bisa lebih kali ya? Ya, bahkan bisa menabung walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi bisa ditabung. Setelah kita tanya-tanya sama mereka yang tinggal di Jakarta, semuanya bilang kalau UMR Jakarta itu nggak cukup karena biaya hidup yang terlalu tinggi. Menurut mereka, kisaran UMR yang pas itu antara 6-15 juta per bulan. Dan buat hidup nyaman di Jakarta perlu sekitar 10-30 juta. Ketika gaji mereka nggak cukup, banyak dari mereka yang milih untuk menurunkan standar kehidupan atau mencari pekerjaan sampingan. Jadi, ternyata menurut data dari BPS yang bilang kalau biaya hidup di Jakarta itu bisa sampai 14 juta per bulan benar adanya. Apalagi buat mereka yang udah berkeluarga, bisa jadi lebih. Nah, kalau lo suka konten-konten kayak gini, jangan lupa subscribe YouTube Volkatif dan follow TikTok Volkatif di @insightvolkatif. Kira-kira next bahas topik apa lagi ya? Komen di bawah.